Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Semoga kita semua senantiasa berjalan dalam kehendak Tuhan dengan tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan. Mari kita memulai renungan ini dengan berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang esa, kami datang di pelataran-Mu dengan membawa pujian dan korban persembahan segenap keberadaan kami, tubuh, roh, dan jiwa kami. Urapilah kami dengan urapan yang baru dan berkat-berkat dari firman-Mu hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara terkasih, masa depan adalah hal yang penting bagi semua orang. Masa depan kita adalah hasil dari keputusan kita hari ini. Oleh karena itu, kita harus sangat berhati-hati untuk mengambil keputusan dalam setiap aspek kehidupan kita. Ada satu ayat dari Alkitab yang sering disalah mengerti oleh orang-orang mengenai perencanaan masa depan. Mari kita baca dalam Yakobus 4 ayat 13-15. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Berdasarkan ayat Alkitab tersebut, ada beberapa orang yang menentang pembuatan rencana masa depan karena mereka percaya sikap itu berusaha memperkirakan masa depan dan menentang kedaulatan Allah. Mereka lebih memilih untuk menjalani hari demi hari dengan berserah kepada Allah tanpa tahu apa yang akan terjadi hari esok. Saudara terkasih, hal ini adalah pengertian yang salah terhadap kata-kata Yakobus. Apabila diperiksa lebih teliti, kata-kata ini menyingkapkan bahwa Yakobus tidak menentang perencanaan masa depan. Sebaliknya, ia memperingatkan tentang perencanaan masa depan tanpa melibatkan Allah. Amsal 20 ayat 18 berkata, rancangan terlaksana oleh pertimbangan, sebab itu berperanglah dengan siasat. Banyak ayat-ayat serupa dengan ayat Alkitab tersebut yang menunjukkan bahwa kita harus hidup dengan perencanaan. Kita juga bisa mempelajari dari Raja Daud bahwa ia telah membuat perencanaan dan persiapan untuk pembuatan bait suci di Yerusalem, meskipun pembuatan bait suci itu akan dilakukan oleh anaknya Salomo. Hal ini tercatat dalam 1 Tawarik 22 ayat 5. Demikian tertulis, karena pikir Daud, Salomo anakku masih muda dan kurang berpengalaman, dan rumah yang harus didirikannya bagi Tuhan haruslah luar biasa besarnya sehingga menjadi kenamaan dan termasyhur di segala negeri. Sebab itu, baiklah aku mengadakan persediaan baginya. Lalu Daud membuat sangat banyak persediaan sebelum ia mati. Perencanaan yang bagaimanakah yang seharusnya kita lakukan? Jawabannya adalah perencanaan masa depan yang melibatkan kehendak Allah. Apabila kita tidak yakin bahwa apa yang kita rencanakan itu sudah sesuai dengan kehendak Allah, maka serahkanlah rencana kita itu kepada Allah dengan mempercayai bahwa keputusan pastilah yang terbaik bagi kita. Selain mendapatkan bantuan persediaan untuk membangun bait suci dari ayahnya Raja Daud, Salomo sendiri membuat perencanaan dan persiapan.
Ada 5 hal perencanaan yang dibuat oleh Salomo. Yang pertama, membuat rencana apa yang akan dikerjakan. Kita lihat dalam 2 Tawarik 3 ayat 3-4. Inilah ukuran dasar yang dipakai Salomo untuk mendirikan rumah Allah. Panjangnya 60 hasta menurut ukuran hasta yang lama dan lebarnya 20 hasta. Balai di sebelah depan ruang besar rumah itu panjangnya 20 hasta menurut lebar rumah itu dan tingginya 120 hasta. Balai itu dilapisinya dari dalam dengan emas murni. Selanjutnya, mengenai rancangan pekerjaan yang akan dilakukan Salomo, bisa saudara baca dalam 2 Tawarik 3. Perencanaan yang kedua yang dibuat oleh Salomo adalah mengumpulkan persediaan yang diperlukan. Di dalam 1 Raja-Raja 5 ayat 6 dikatakan, "Oleh sebab itu, perintahkanlah orang menebang bagiku pohon-pohon aras dari gunung Libanon, dan biarlah hamba-hambaku membantu hamba-hambamu, dan upah hamba-hambamu akan kubayar kepadamu seberapa juga kau minta. Sebab engkau tahu bahwa di antara kami tidak ada seorang pun yang pandai menebang pohon sama seperti orang Sidon." Yang ketiga, menentukan waktu untuk memulai pekerjaan. 2 Tawarik 3 ayat 2 dikatakan, ia mulai mendirikan rumah itu dalam bulan yang kedua pada tahun keempat pemerintahannya. Perencanaan yang keempat yang dibuat Salomo adalah mengatur bagaimana pekerjaan tersebut dilakukan. 2 Tawarik 2 ayat 2 berkata, dan Salomo mengerahkan 70.000 kuli, 80.000 tukang pahat di pegunungan, dan 3.600 mandur untuk mengawasi mereka itu. Perencanaan Salomo untuk membangun bait suci yang kelima adalah menyelesaikan pekerjaan secara tuntas. Di dalam 2 Tawarik 5 ayat 1, maka selesailah segala pekerjaan yang dilakukan Salomo untuk rumah Tuhan itu. Kemudian Salomo memasukkan barang-barang kudus Daud ayahnya dan menaruh perak, emas, dan barang-barang itu dalam perbendaharaan rumah Allah. Nah, saudara terkasih, demikianlah renungan hari ini mengenai merencanakan masa depan atau berserah kepada Allah. Semoga dapat memberkati kita semua. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu yang kudus mengatasi langit dan bumi. Kami bersyukur untuk firman yang kami terima hari ini. Terima kasih Bapa, berikanlah kami hikmat untuk merencanakan masa depan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Ajar kami ya Bapa, untuk senantiasa melibatkan Engkau dalam segala perencanaan kami, sehingga segala rencana masa depan kami diberkati. Saat ini kami bawa bangsa dan negara kami Indonesia dalam doa kami. Berkatilah Indonesia ya Bapa, berikanlah rasa takut akan Engkau dan kejujuran serta hikmat kepada pemimpin-pemimpin negara kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.